Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya apoteker Hairunisa, sarjana farmasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang bagaimana cara melakukan penyimpanan, sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan. Kemudian, kita akan mempraktekkannya secara langsung berdasarkan penerapannya di dunia kerja, dalam hal ini apotik. Hal ini penting dilakukan untuk memelihara mutu sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan. Yuk kita ikuti paparan materi berikut ini. Sebelum kita mulai, saya akan mencoba memaparkan terlebih dahulu apa itu sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. Untuk menjelaskan apa itu sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan beserta perbedaannya, kita harus mengacu kepada Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Sediaan farmasi adalah obat tradisional dan kosmetik. Contohnya adalah Sanmo sirup, Tempra sirup, Dulcolax Supo, Microrac rectal tube, Stimono sirup, lipstik, bedak, dan lain-lain banyak sekali yang beredar di Indonesia. Sedangkan perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Contohnya hand sanitizer, masker, popok bayi, sabun, obat nyamuk, dan sebagainya. Setelah mengetahui perbedaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan, kita juga harus mengetahui bagaimana cara menyimpan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang baik dan benar, agar mutu sediaan terjaga, serta menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab, menjaga ketersediaan, dan mempermudah pencarian serta pengawasan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan adalah tersedianya rak atau lemari, tersedianya lemari pendingin untuk sediaan yang harus disimpan pada suhu dingin, memiliki termometer ruangan. Sistem penyimpanan dilakukan dengan memperhatikan bentuk sediaan, penggolongan obat, jenis obat, dan disusun berdasarkan abjad. Pengeluaran obat berdasarkan sistem FIFO atau first in first out, atau sistem FIFO, first expired, first out. Sistem FIFO adalah penyimpanan barang di mana barang yang datang lebih dulu harus disimpan di depan sehingga akan dikeluarkan terlebih dahulu dari yang lainnya. Sedangkan barang yang terakhir datang disimpan di belakang. Sistem FIFO adalah penyimpanan barang di mana barang yang mendekati tanggal kadaluarsa diletakkan di depan sehingga harus dikeluarkan terlebih dahulu dari barang yang lainnya. Sedangkan barang yang tanggal kadaluarsanya masih lama diletakkan di belakang. Obat high alert merupakan obat yang perlu diwaspadai karena dapat menyebabkan terjadinya kesalahan serius dan beresiko tinggi. Bisa mengakibatkan kematian atau kecacatan seperti insulin. Obat rasa atau look like, sound alike atau nama obat serupa ucapan mirip disimpan tidak saling berdekatan dan harus diberi label khusus. Contohnya, asam tranexamat dengan asam mefenamat, salbutamol 2 mg dengan salbutamol 4 mg. Agar lebih terbayang bagaimana penyimpanan di apotik, yuk kita ke apotik. Penyimpanan harus didasarkan golongan obat, mulai dari obat yang boleh dijual tanpa resep dokter di bagian depan, dengan memperhatikan bentuk sediaan dan disusun berdasarkan alfabetis.
pelayanannya harus menggunakan resep dokter harus diletakkan di belakang dengan memperhatikan bentuk sediaan dan disusun secara alfabetis. Obat dengan merek dagang dan generik juga dipisah penyimpanannya untuk memudahkan penyimpanan dan pengawasan. Kita simpan bersama. Oke, ingat ya, obat bebas nanti taruh di depan, obat keras taruh di dalam. Oke. Hal yang harus diperhatikan untuk menyimpan barang yang baru datang adalah cek kadaluarsa. Letakkan obat yang kadaluarsanya lebih lama di paling belakang, sehingga obat yang kadaluarsanya awal terjual lebih dulu. Ini merupakan prinsip FIFO. Kita juga dapat menyusun dengan menggunakan prinsip FIFO, yaitu dengan meletakkan obat yang baru datang di belakang, sehingga obat lama lebih dulu terjual. Atau kita bisa mengkombinasikan FIFO dan FIFO untuk memaksimalkan mutu sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. Simpan sediaan farmasi sesuai dengan keterangan suhu penyimpanan pada kemasan. Suhu penyimpanan yang tidak sesuai mengakibatkan kerusakan. Demikianlah video praktek mengenai bagaimana proses penyimpanan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. Semoga memberikan pemahaman dan gambaran kepada kita bagaimana praktek di dunia kerja. Terima kasih. Saya Apoteker Hairunisa Sarjana Farmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat.